kenapa Isa alaihissalam harus turun kembali? Karena sedemikian dahsyatnya fitnah dan hoax yang telah tersebar selama ini mengenai sosok Isa alaihissalam oleh seorang oknum Yahudi yang kemudian belagak menjadi pengikut Isa alaihissalam, bahkan mengaku sebagai murid Isa alaihissalam, padahal tidak pernah ketemu dengan Isa alaihissalam, di mana sosok ini bernama Paulus. Paulus inilah yang pertama kali mengkreasi, mengarang sebuah ajaran yang namanya Trinitas. Benarkah Paulus menyebarkan fitnah dan hoax kepada orang-orang Nasrani? Mari kita bahas. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang mendukung channel ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kali ini saya ingin membahas tentang seorang Ustadz Ihsan Tanjung, di mana ia mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang menyebarluaskan fitnah dan hoax kepada orang-orang Nasrani terkait dengan ajaran Trinitas. Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Lalu kenapa Isa alaihissalam harus turun kembali? Karena sedemikian dahsyatnya fitnah dan hoax yang telah tersebar selama ini mengenai sosok Isa alaihissalam. Jadi sesungguhnya kaum Nasrani yang ada sekarang pada umumnya, mereka telah menjadi korban dari fitnah dan hoax yang disebarluaskan oleh seorang oknum Yahudi yang kemudian belagak menjadi pengikut Isa alaihissalam, bahkan mengaku sebagai murid Isa alaihissalam, padahal tidak pernah ketemu dengan Isa alaihissalam, di mana sosok ini bernama Paulus. Paulus inilah yang pertama kali mengkreasi, mengarang sebuah ajaran yang namanya Trinitas. Kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Nah, jelas di sana Ustadz Ihsan Tanjung mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang menyebarluaskan fitnah dan hoax terkait tentang ajaran Trinitas di dalam ajaran kekristenan atau kepada orang-orang Nasrani. Nah, di sini teman-teman, tanggapan saya yang pertama adalah orang Kristen tidak hanya membaca dan mempercayai apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Alkitab, melainkan keseluruhan daripada Alkitab itu sendiri, dari Kejadian sampai Wahyu. Hal ini kita harus ketahui bersama-sama. Bagian ini perlu kita garis bawahi dan catat besar-besar, supaya nanti kita tidak salah paham. Yang kedua, lucunya adalah Paulus menjadi kambing hitam, dituduh menyebarluaskan fitnah dan hoax terkait dengan ajaran Trinitas. Sebenarnya tuduhan ini tidak benar adanya. Ini menurut pandangan dan pendapat dari Ustadz Ihsan Tanjung saja. Jadi seolah-olah semua itu harus sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, bagian ini tentu tidak berlaku di dalam ajaran kekristenan, sebab ajaran kekristenan sudah punya tolak ukur sendiri, yaitu Alkitab, yang menjadi dasarnya. Yang ketiga, terkait dengan Paulus dituduh menyebarluaskan fitnah dan hoax tentang ajaran Trinitas kepada orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani, sebenarnya bagian ini saya katakan lagi, ini tidak benar. Karena iman kekristenan tidak hanya bertumpu pada apa yang Paulus sampaikan atau tulis di dalam Alkitab, melainkan keseluruhan dari Alkitab itu, baik dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Yang keempat, kalau dituduh Paulus yang mengarang pertama kali tentang ajaran Trinitas, sebenarnya tuduhan ini sangat-sangat keliru. Sekarang gini aja deh, kita nggak usah baca apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada di dalam Alkitab yang berbicara tentang ajaran Trinitas selain yang ditulis oleh Paulus? Jawabannya pasti ada. Sebenarnya perlu kita ketahui bahwa Yohaneslah sebenarnya yang paling jelas berbicara terkait dengan Trinitas.
Mari kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi teman-teman, dari bagian ini kita bisa menyimpulkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tanjung ini bisa dibantah dan tidak benar adanya. Sebab di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang pengajaran Trinitas bukan hanya Paulus. Jadi bukan hanya Paulus yang pertama kali. Nah, sebenarnya yang menyebarkan hal terkait dengan kebohongan atau memfitnah, teman-teman bisa nilai sendiri. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.